Halo teman-teman semua, kita melanjutkan di video yang keempat. Kita akan membahas BOLT, ERA, naik, RALS, TOBA, sampai dengan UCIT. Ada sekitar 8 saham yang akan kita bahas. Langsung saja, yang pertama ada BOLT. Ini adalah saham swing kita dan sukses ya kemarin teman-teman. Kita itu grup masuk di harga 1110, 1120 dan berhasil take profit di 1175. Itu alhamdulillah. Untuk BOLT secara teknikal daily memang dia masih menarik ya, sebenarnya masih menarik. Kalau kita melihat pola-pola sebelumnya, dia itu naiknya pelan, terus kena banting, terus dia naik lagi candle hijau kecil-kecil dan kemarin kena banting lagi. Oke, ini mulai bikin candle hijau lagi. Seperti itu ya, polanya itu nggak akan jauh beda seperti sebelumnya. Maka untuk 1 minggu ke depan ada potensi dia bikin candle-candle hijau lagi, kecil-kecil, naiknya tipis-tipis. Seperti itu. Kenapa kok masih menarik Om? Karena secara weekly dia itu sebenarnya menarik ya. Sebenarnya kalau kok kemarin dia berhasil break 1180. Namun yang sangat disayangkan adalah dia gagal kembali, gagal menembus 1180. Itu yang sangat disayangkan. Oke. Mungkin kalau seperti itu kasusnya adalah besok kita pantau 1 minggu ke depan apakah dia mengikuti pola sebelumnya. Jika tidak, boleh di cut loss dulu. Kalau yang belum jualan atau belum masuk ya tunggu aja. Tunggu di 1100 aja. Tunggu di 1100 atau di 1110 lagi atau 1120 ya. Jangan masuk di harga 1135 kalau dia tidak mengikuti pola. Beda cerita misal kalau si BOLT ini hari Senin sampai Rabu besok kok mengikuti pola sebelumnya naik tipis-tipis, yaitu kalian boleh coba masuk. Namun besok itu kan 1 minggu cuma 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat kan libur ya. Ya boleh untuk wait and see dulu, lebih bijak ya kalau kita untuk wait and see. Seperti untuk bolet yang penting atau resist dia yang wajib ditembus itu ada di 1170 dan 1180. Jika itu ketembus maka ada potensi ke 1200 sampai 1300. Tapi mungkin jangka waktunya agak lama ya karena lelet juga ini si BOLT. Cuma stabil kok. Asli ini saham yang stabil, saya juga nggak nyesel swing di situ. Cuan juga kok. Yang kedua ada ERA. ERA ini luar biasa. Beberapa hari kemarin cukup oke ya, gila ini. Lumayan dari 400 ke harga 570 itu lumayan. ERA jika melihat dari technical daily dia cukup beresiko, MACD dan RSI-nya sudah ada di atas semua dan ini pun dia sudah berada di resistennya ERA technical daily. Secara technical daily dia ada potensi lanjut naik kembali, namun tidak disarankan untuk membeli ya. Untuk membeli titik entry yang paling bijak adalah di harga 530 sampai 500, jangan membeli di 570 itu secara daily. Dan kita lihat dari weekly-nya pun MACD dan RSI-nya memang sudah sangat-sangat beresiko ya, tidak disarankan untuk membeli di harga sekarang. Mungkin bisa jadi kalian tunggu saja di harga 530 atau 500 sekalian kalau memang masih suka ERA. Buat teman-teman yang sudah punya barang di ERA mungkin boleh di take profit terlebih dahulu atau pasang trailing stop 2% saja. Karena ini sudah di pucuk atau sudah di resisten. Tinggal kita besok lihat dia mau lanjut naik atau mau koreksi dulu. Kalau ERA mau sehat ya dia koreksi dulu, setelah naik terus dia koreksi, terus nanti naik lagi bebas kayak gitu boleh. Berarti polanya sama seperti ini, turun terus naik lagi gitu ya. Namun tidak disarankan untuk membeli di harga 570. Paling kalau mau nunggu di 530 sampai 500. Secara MACD dan RSI-nya ERA daily dan weekly dia sudah naik semua. Harap di skip dulu. Oke. Lanjut ada KIJA. KIJA menguat 1,06% di harga 186. Untuk KIJA pun sama ini,
Wah, luar biasa Kija. Kija pun sama, udah posisi di atas juga. MACD dan RSI nya sudah masuk area yang tidak boleh dibeli ya. Itu kalau saya pribadi. Kalau teman-teman masih berani ya silahkan, itu memang hak-hak kalian, duit kalian juga bebas. Kalau saya pribadi untuk Kija tidak disarankan membeli. Kalau mau beli tunggu dia koreksi di harga 183 sampai 180. SL jika jebol 180 itu secara daily. Jika kita melihat secara weekly-nya Kija memang masih ada potensi. Kija secara weekly dia ada potensi, MACD-nya oke, RSI pun oke, ada potensi lanjut kenaikan ke harga 190 sampai 195, dan jika dia break 195 ada potensi ke 200-an lebih. Itu untuk Kija secara weekly. Namun secara daily dia sudah beresiko. Berarti gini aja teman-teman, hari Senin kalian pantau. Kalau hari Senin kok langsung naik, kalian skip. Karena sangat beresiko ya. Kalau Senin langsung naik, kalian skip. Tapi kalau Senin kok dia koreksi ke harga 183, 180, nah itu kalian boleh cicil-cicil beli di situ. 183, 180 kalian cicil beli, target TP-nya di 190 sampai 195. Itu untuk Kija karena weekly-nya menarik gitu ya. Paham kan? Gampang itu untuk Kija seperti itu saja. Tunggu turun dulu. Lanjut ada naik, dia terkoreksi 2,3% di harga 193. Secara teknikal naik gimana ini? Turun terus ya. Tapi warannya itu menarik gila. Warannya itu menarik banget untuk waran. Nah untuk naik, teknikalnya memang rusak ya. Secara daily dia rusak. Tapi dia berkali-kali ketahan di harga 190 ya, bolehlah itu jadikan acuan kalian. Kalau mau nyobain naik silahkan 193 sampai 190, SL di 188 atau 187. Acuannya di situ. Karena apa? Berkali-kali dia turun ke 190, naik lagi, turun, naik lagi. Itu bisa jadi naik sedang bikin area support seperti itu. Tuh, karena apa? Secara teknikal daily, teknikal weekly itu semua udah jebol support. Udah jebol, ada support lagi di sini dan itu terlalu jauh ya. Ya udah. Kita cek pakai time frame terdekat. Nah, time frame terdekat dia ada support di 188. Oke, itu jadikan acuan kalian aja. Bikin plan 193 sampai 190, SL boleh di 188 gitu boleh. Secara time frame 2 jam ya. Kalau time frame 4 jam memang garisnya pun udah nggak ada. Garisnya nggak ada. Karena ini juga kan belum terlalu lama emiten. Ya udah kita pakai time frame yang terdekat aja tadi. Di time frame 2 jam. 193 sampai 190, SL di 188 atau 187. Target TP-nya nyari 4 tik, 5 tik, ini di sini gampang. Emiten naik itu gampang sekali ya. Kalau melihat secara teknikal daily memang naik masih kurang oke, MACD-nya kurang oke, tapi RSI-nya itu sudah menarik. RSI-nya menarik. Mungkin saja gini strateginya. Si naik ini bakal ada area sideways dulu karena dia habis terjun dalam. Bagusnya dia sideways dulu, bikin support yang kuat, baru dia lanjut naik kembali, baru reversal ya. Kalau dia belum bikin support kuat ya bakal ada lanjutan penurunan lagi. Gitu, itu yang harus berhati-hati. Coba kita cek dari Broksum-nya naik. Broksum-nya naik pun agak kurang oke ya. XL-nya masuk, ini retail masuk, hati-hati. BQ-nya keluar, tapi memang ada asing di sini. ZP dan HD. Tapi kan nomor 2 dan 3. Nomor satunya itu tetap retail ya, yang menjadi top buyer dari naik. Itu hati-hati aja. Ada potensi lanjut turun. Lanjut ada RALS, Ramayana. Ramayana baru bagi dividen kemarin. Secara teknikal dia sudah kurang menarik ya, karena habis bagi dividen ya terjun wajar ya. Namun MACD dan RSI-nya dia kurang menarik. Tinggal kita pantau besok dia mau lanjut turun atau mau lanjut naik. Yang jelas ini habis bagi dividen dia bikin gap otomatis. Ada potensi naik dengan alasan dia nutup gap.
tapi ada potensi turun dengan alasan dia MACD dan RSI nya kurang menarik, yaitu tinggal kita lihat hari Senin besok ya, dia mau kemana. Yang jelas ini supportnya jauh, ada di 385. Jadi buat teman-teman yang belum punya barang, lebih baik wait and see dulu dan tunggu di harga 400-an sampai 380. Itu 400 atau 390 itu boleh lah ya. Secara teknikal daily Ramayana kurang menarik. Secara weekly pun sama tuh kan. Tuh dia punya support di 390. Jadi lebih baik gini, besok atau minggu besok, Senin, Selasa, Rebo dia gunakan untuk koreksi. Untuk koreksi ke harga 400 sampai 390. Nah itu jadikan titik entry kalian, SL nya boleh di 380 boleh. Target TP memang masih tinggi ini, bisa ke 450 lagi, bisa ke 500 pun bisa. Tapi nggak secepat itu ya. Ingat, ini nggak secepat itu, hati-hati saja. Habis bagi dividen memang lumrahnya turun dulu. Seperti itu. Secara RSI weekly, MACD weekly pun dia kurang menarik, ada potensi lanjut turun dulu. Namun kalau bandarnya mau naikin ya itu sudah di luar kendali kami ya, kita kan cuma analisa abal-abal saja. Itu untuk Ramayana. Lanjut ada RSCH. RSCH secara technical daily dia kurang menarik, hati-hati 458 sampai 454 itu support yang tidak boleh ditembus oleh RSCH secara daily. MACD dan RSI nya kurang oke. Ada potensi lanjut turun jika dia menembus 458 sampai 454. Pantau itu harga tersebut ya. Buat teman-teman yang sudah punya barang RSCH boleh di take profit terlebih dahulu karena secara weekly pun dia kurang oke. Mungkin kalau mau nunggu di 400-an. Kalau mau nunggu di 400 boleh. Atau nunggu di 350-an lagi boleh. Ini enggak, di 380. Itu lebih aman ya, 400 sampai 380 itu lebih aman daripada kalian HK di harga 460 458. Itu jangan. Kalau saya lebih baik wait and see dulu, dia ada potensi turun ya. Apabila dia menembus 458 sampai 454, yaitu bisa dalam ke harga 400-an. Itu harap berhati-hati untuk RSCH. Buat yang belum punya barang, tidak disarankan untuk membeli terlebih dahulu. Lanjut ada Toba. Untuk Toba secara technical daily masih cakep ya, masih cakep. Ini masih punya potensi dia ke harga 454. Apabila dia menembus 454 maka bisa ke 470. Namun secara technical daily MACD dan RSI nya memang sudah beresiko, paling naik pun sebentar saja. Itu daily ya. Kalau melihat dari weekly cakep, sangat-sangat menarik ini. MACD-nya oke, RSI pun oke. Ya itulah, 452 sampai 454 itu resisten yang wajib ditembus oleh Toba. Jika menembus 454, maka ada potensi ke 470 sampai 500 untuk Toba. Dan ini target mingguan ya. Secara daily tadi itu dia selesai koreksi sehat dan ada potensi rebound. Di situ trennya pun masih tren bullish untuk Toba ini ya, masih menarik lah, boleh dipantau-pantau. Buat teman-teman yang belum punya barang gimana Om? Kalau belum punya barang, bikin area plan 448 sampai 440, trailing stop atau stop lossnya di 338 ya, atau 336 itu boleh. Target TP nya di 454. Kalau dia jebol 454 lanjutin sampai 460, 470 sampai 500. Itu untuk Toba. Apalagi kalau harga batubara dunia itu bagus ya. Sentimen batubaranya cakep, maka Toba ini bakal kena juga. Bakal kena sentimen kenaikan juga, oke? Seperti itu untuk Toba, kesimpulannya menarik, ada potensi lanjut naik kembali gitu. Kalau melihat dari broksumnya Toba ada akumulasi namun netral-netral aja sih ini. Broksumnya nggak ada yang menarik, nggak ada yang jelek ya, netral, biasa aja. Yang jelas teknikalnya memang masih menarik untuk Toba. Seperti itu teman-teman untuk video yang keempat. Sampai jumpa di video yang kelima, bye bye.